Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Intan Sumayanti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD Universitas Juanda Bogor. Adapun pembuatan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perubahan Sosial yang diampu oleh Ibu Ion Mudiati MPD. Coba kalian perhatikan di lingkungan kalian. Apakah banyak yang menggunakan handphone canggih? Atau kalian sendiri tidak bisa terlepas dari yang namanya handphone, menggunakan handphone? Dan kalian juga pasti pernah menjumpai di mall atau minimarket yang kini menggunakan transaksi pembayarannya menggunakan uang elektronik dengan scan barcode yang otomatis terpotong untuk membayar transaksi tersebut. Nah, teman-teman semua, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, tentunya akan terjadi suatu perubahan pada masyarakat yang tadinya mungkin dahulu tidak menggunakan handphone yang memiliki berbagai fitur canggih, namun kini semua masyarakat memiliki handphone canggih dengan beragam fitur yang modern. Dari sinilah pastinya setiap masyarakat pasti mengalami yang namanya perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat, sehingga perubahan yang terjadi pada masyarakat ini disebutlah dengan perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya tersebut, dari mulai sikap, nilai, maupun perilaku di antara kelompok di dalam masyarakat tersebut. Nah, teman-teman, dari hakikat perubahan sosial tersebut tadi yang telah dijelaskan, setidaknya ada 4 teori perubahan sosial, yaitu yang pertama ada teori siklus, teori perkembangan, teori gerakan sosial, dan teori modernisasi. Nah, dari keempat teori tersebut, hanya ada satu teori saja yang akan saya bahas dan akan saya kaitkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya. Teori tersebut yang akan saya angkat yaitu adalah teori siklus. Jadi teman-teman semua, dari video ini saya akan membahas mengenai teori siklus dan keterkaitannya dengan permasalahan yang ada di lingkungan saya, yaitu kondisi atau masa pandemi COVID-19 di lingkungan sekitar saya yang akan dikaitkan dengan teori siklus. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui terlebih dahulu yang paling utama adalah teori siklus. Apa sih itu teori siklus? Teori siklus melihat bahwa perubahan sebagai sesuatu yang berulang-ulang, tidak direncanakan, terus tidak tanpa batas antara pola hidup primitif, modern maupun tradisional, dan perubahannya itu menyerupai spiral seperti ini. Nah, iya. Contohnya dari teori siklus ini adalah seperti gaya hidup. Bila kita lihat saat ini, pola hidup atau gaya hidup masyarakat telah mengalami perubahan. Nah, apabila kita hubungkan dengan permasalahan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama di daerah saya yaitu Citarap, tentu telah mengalami suatu perubahan sosial. Kenapa? Yaitu tadi, karena teori siklus itu salah satunya adalah adanya pola perubahan gaya hidup. Nah, tentunya dari permasalahan pandemi COVID-19 ini, gaya hidup masyarakat telah mengalami yang namanya perubahan. Perubahan tersebut terjadi di berbagai lini sektor ya, di berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, sektor ekonomi, maupun dengan lingkungan sosialnya pun terjadi perubahan. Secara sederhananya, kini aktivitas manusia itu dibatasi
seperti mengurangi berkumpul di luar rumah dengan jumlah banyak orang, seperti itu. Tidak hanya itu juga, kini aktivitas harus dijaga dalam artian sekarang dalam menjaga pola hidup benar-benar harus safety. Safety di sini yaitu kita harus selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Perubahan-perubahan sosial ini tentunya terjadi tidak direncanakan dan tidak tampak batas pula antara pola hidup primitif, tradisional, maupun modern. Jadi, perubahan pola hidup masyarakat ini atau sosial ini terjadi secara rata di semua kalangan masyarakat dan tentunya dipaksa untuk mengalami perubahan. Bisa jadi kebiasaan atau pola hidup kebiasaan baru ini akan menjadi sesuatu yang berulang-ulang. Artinya, pola hidup ini menjadi sesuatu gambaran kehidupan di masa depan yang lebih menjaga kesehatan, pola hidup, dan lebih memanfaatkan teknologi di berbagai sektor kehidupan. Maka, dari pemaparan kondisi perubahan sosial tersebut di lingkungan sekitar saya, tentu jelas ada memiliki hubungan dengan teori siklus. Kenapa? Yaitu perubahan sosial yang terjadi di lingkungan saya itu yang pertama tidak direncanakan. Yang kedua, tidak adanya tampak batas. Jadi semua kalangan masyarakat benar-benar mengalami terjadi perubahan sosial. Terus yang ketiga yaitu berulang-ulang. Artinya berulang-ulang di sini tentu kebiasaan baru yang terjadi saat ini bisa jadi akan terus diterapkan di masa yang akan datang dan terus dikembangkan untuk menjaga pola hidup yang baik. Dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi menjadikan masyarakat yang tadinya bisa beraktivitas bebas di luar lingkungan tanpa batas, namun kini harus dibatasi dan tentunya harus mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pada keadaan sehat maupun tidak sehat, untuk mematuhi protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dimanapun berada. Ini yang kemudian menjadikan sebuah perubahan yang begitu cepat namun membutuhkan proses untuk dapat menanamkan diri kepada masyarakat untuk menjalankan kebiasaan baru tersebut. Cukup sekian pemaparan mengenai keterkaitan salah satu teori perubahan sosial yaitu teori siklus dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar saya yaitu masa pandemi COVID-19. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan menjadikan sebuah wawasan baru. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.